Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sungguh anugerah yang Tuhan berikan kepada kita kalau pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga. Memang di dalam suasana yang berbeda dalam ibadah kita pada pagi hari ini, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami hidup, terima kasih untuk segala kekuatan, kesehatan, sukacita yang Kau berikan pada kami Tuhan, dan terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah hati kami, berkatilah kami semua, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kekuatan yang daripada-Mu menyertai hamba-Mu dan seluruh kami semua yang akan mendengar firman-Mu. Biar kami memiliki hati yang terbuka untuk benih firman-Mu tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Ayat-ayat yang tentu tidak asing lagi bagi kita. Mazmur pasal yang ke-23. Saya bacakan untuk kita semua. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pemazmur di sini Daud menggambarkan kehidupannya secara pribadi, dalam pengalamannya bersama dengan Tuhan. Dia gambarkan sebagai sebuah perjalanan di mana Tuhan sebagai gembala yang agung yang menuntun dia kepada pengalaman-pengalaman dalam kehidupan ini, dan dia menempatkan dirinya sebagai domba yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga sebenarnya perjalanan kehidupan kita adalah sebuah perjalanan kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang dapat menjadi pusat perhatian dan mencuri perhatian kita di dalam perjalanan rohani kita. Seperti yang Daud sampaikan, sekali lagi ada 3 hal yang bisa mencuri fokus perhatian kita dalam kita menjalani perjalanan hidup ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang sering kali mencuri fokus kita, yaitu tempat yang nyaman. Kenyamanan hidup, tempat yang nyaman. Mari kita lihat di dalam ayat yang pertama dan sampai yang ketiga dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagi seekor domba adalah hal yang sangat menyenangkan ketika apa? Ketika dia dituntun di padang rumput yang hijau. Ketika dia dituntun di air yang tenang. Wah, saudaraku, itu seperti surga bagi
para domba, saudaraku, ya. Nah, demikian juga Tuhan seringkali menuntun kita kepada pengalaman ini, pengalaman hidup yang menyenangkan, pengalaman hidup yang nyaman. Dia gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku, semua keperluan, kebutuhan kita secara jasmani ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, semua kebutuhan kita tercukupi. Kadang-kadang kita memiliki pengalaman semua yang kita perlukan, yang kita butuhkan semuanya ada, bahkan mungkin berlimpah-limpah. Ya, seperti padang rumput yang hijau, saudaraku, ya, dan air yang tenang. Kita seolah aman, ya, saudaraku. Tabungan kita penuh, saudaraku, ya. Tabungan kita melimpah, ya. Kemudian secara rohani juga seolah-olah Tuhan begitu dekat. Tuhan begitu memelihara kita, Tuhan begitu menyatu dengan kita, ya. Kita rasanya aman, kita rasanya nyaman, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Dan seringkali ada banyak orang mengharapkan situasi seperti ini untuk selama-lamanya ada di dalam hidup ini, ya. Ini tentu adalah situasi yang sangat diharapkan oleh banyak orang, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi mari kita lihat bahwa perjalanan hidup kita, ya, bukan berhenti sampai di situ. Kenyamanan hidup, kelimpahan hidup yang kita rasakan, yang kita nikmati, itu bukan tujuan utama dalam hidup kita. Ya. Ada orang yang berfokus kepada kehidupan yang seperti ini, kepada kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, kehidupan yang penuh dengan keberkatan, kehidupan yang penuh dengan rezeki, kehidupan yang penuh dengan kesuksesan. Ya, seperti domba yang berbaring di padang rumput yang hijau, di air yang tenang. Ya, tidak ada tekanan, tidak ada stres, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Ya, semua orang menyukai tempat ini, semua orang menyukai area ini, pengalaman ini, Bapak Ibu. Ya, tetapi sekali lagi saya katakan, perjalanan kita harus terus melangkah. Fokus kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Perhatian kita tidak boleh terfokus hanya kepada pengalaman yang nyaman, pengalaman yang menyenangkan. Ya, kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus ada dalam dunia ini, ya, ada banyak orang mengikut Dia hanya untuk apa? Ya, memang Yesus pernah berkata, "Akulah gembala yang baik." Dia memberikan nyawanya, dia memanggil untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Ada banyak orang berpikir hidup kelimpahan, hidup yang seperti domba di padang rumput yang hijau, di air yang tenang, kelimpahan secara jasmani. Bahkan murid-murid juga berpikir, ya lumayanlah untuk memperbaiki nasib, ya, dari seorang nelayan. Kalau Yesus ada Mesias, Yesus akan menjadi raja, paling tidak menjadi perdana menteri atau menjadi menteri, ya, pembantu dari raja itu, ya lumayanlah. Yang dalam pikiran mereka adalah, saudaraku, kenyamanan secara jasmani. Dan kita lihat bagaimana ketika Yesus menyatakan kebenaran, ada banyak orang mulai meninggalkan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ingat, ketika Tuhan membawa kita kepada dalam perjalanan dan kita memasuki area yang nyaman, saya tidak katakan bahwa kita tidak boleh bersyukur dengan berkat Tuhan, ya. Saudara, kita harus bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan, buat pemeliharaan yang Tuhan berikan, ya. Mari kita belajar untuk senantiasa, ya, menikmati pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita sambil kita bersyukur kepadanya, ya. Tetapi ingat bahwa itu bukan tujuan akhir hidup kita. Nah, saudaraku, hal yang kedua yang seringkali membuat fokus kita, ya, adalah lembah kekelaman, pengalaman yang menakutkan, ya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lihat, perjalanan itu tidak berhenti sampai di tempat yang nyaman, harus berjalan, dan gembala itu seringkali juga membawa domba-dombanya ke lembah kekelaman. Inilah pengalaman yang kedua, ya.
Dan sering ada juga orang-orang yang berfokus hanya kepada pengalaman yang menakutkan ini. Lembah kekelaman, dalam terjemahan lain bayang-bayang maut. Ada bahaya, ada ketakutan, ada kengerian, ada kegelapan di sana. Berbeda dengan keadaan yang pertama yang penuh dengan kenyamanan, yang penuh dengan berkat, yang penuh dengan sukacita. Tetapi lembah kekelaman itu lembah yang menakutkan, lembah yang membahayakan, lembah yang membuat hati berdebar-debar. Di bayang-bayang maut ada ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau tadi ada orang yang berfokus kepada kenyamanan hidup, tetapi juga ada orang yang berfokus kepada pengalaman yang menakutkan. Pengalaman yang menakutkan begitu menguasai dirinya. Ya, begitu menguasai dirinya sehingga apa yang ada dalam dirinya hanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dan kecemasan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini fokus yang salah, fokus yang keliru di dalam hidup ini. Ya, baik fokus kepada kenyamanan hidup maupun fokus kepada masalah, persoalan, tekanan, himpitan, lembah kekelaman. Semua itu harus kita lalui, semua itu harus kita lewati. Ya, tetapi kita tidak boleh berfokus kepada fokus yang keliru. Ya, lalu bagaimana seharusnya fokus kita? Kita belajar dari Daud. Daud tidak berfokus kepada pengalaman yang menyenangkan. Daud tidak berfokus kepada pengalaman lembah kekelaman, tetapi Daud berfokus kepada siapa yang menyertai dia dalam perjalanan. Siapa itu? Tuhan, Gembala yang baik. Ya. Perhatian Daud bukan kepada pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Perhatian Daud bukan hanya kepada pengalaman-pengalaman yang menakutkan. Ya, memang itu harus dialami, harus dilalui. Tetapi fokus perhatian Daud sepenuhnya kepada siapa yang menyertai dia, yaitu Tuhan Yesus. Itulah Gembala yang baik. Karena itu dia tidak terlena dengan limpahnya berkat. Dikatakan meskipun dia ada dalam padang rumput hijau air yang tenang, tetapi dia berkata, dia membimbing aku, menuntun aku di jalan yang benar. Dia fokus kepada Gembala agung. Dia tidak terlena dengan kenyamanan hidup, tetapi dia tetap berjalan di dalam jalan yang benar. Ya. Juga ketika dia harus melalui lembah kekelaman, dia tidak fokus kepada kegelapan, dia tidak fokus kepada bahaya, dia tidak fokus kepada kekhawatiran dalam dirinya, tapi dia fokus kepada Gembala yang menyertai dia. Ada gada, ada tongkat. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dia fokus kepada Tuhan yang menyertainya. Dia tahu bahwa di dalam bahaya pun Tuhan yang sama yang telah menyertai dia dalam pengalaman yang nyaman, Tuhan yang sama menyertai dia dalam pengalaman kegelapan. Sudah fokus yang kepada Tuhan membuat kerinduan Daud untuk tinggal diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini luar biasa. Artinya Daud ingin selalu berfokus kepada Tuhan. Apapun pengalamannya, baik itu menyenangkan atau menakutkan, asalkan Tuhan beserta, itu cukup bagi dia. Dia bersyukur atas pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah juga merupakan perjalanan hidup kita. Kalau masa-masa yang lalu mungkin sebelum pandemi, kita seperti ada di padang rumput yang hijau, di air yang tenang. Tuhan memberkati semua keperluan kita, Tuhan memberkati semua kebutuhan kita, Tuhan memberkati batiniah kita. Kita seolah ada dalam kesegaran, refreshing yang tempat yang nyaman, yang indah. Tetapi ketika pandemi datang, ya, corona datang, saudaraku, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Mungkin kita juga terpapar, ada bayang-bayang maut yang ada dalam kehidupan kita. Kita seolah-olah ada di dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, jangan berfokus hanya kepada berkat-berkat Tuhan. Jangan berfokus hanya kepada pengalaman-pengalaman yang menakutkan, tetapi berfokuslah kepada Tuhan yang menyertai saudara.
Tuhan yang sama yang menyertai kita di tempat yang nyaman, Tuhan yang sama menyertai kita di tempat kegelapan. Kuasanya sanggup menolong kita, kuasanya sanggup memberkati kita, kuasanya sanggup memelihara hidup kita. Gada dan tongkatnya sanggup menjaga kita meskipun ada dalam lembah kekelaman sekalipun. Paulus memberi contoh kepada kita. Dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dia mengalami banyak pengalaman. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dia mengalami banyak bahaya. Dia mengalami bahaya dalam bayang-bayang maut. Tetapi fokusnya bukan kepada masalah dan persoalan. Fokusnya kepada siapa yang menyertai dia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dalam situasi saat ini saya mengajak kita semua tetap fokus kepada Tuhan. Tetap fokus kepada Yesus, Gembala Agung kita. Dia yang menyertai kita. Saudaraku, tempat yang nyaman sekalipun kalau tanpa Dia itu akan menjadi neraka bagi kita. Ya, tetapi tempat yang mengerikan, menakutkan sekalipun asalkan bersama dengan Yesus, itu akan menjadi tempat yang nyaman dan menyukakan hati kita. Oleh karena itu fokuskan hatimu hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan pandang atau jangan fokus kepada kenyamanan hidup, jangan fokus pada ketakutan dan kecemasan, tapi fokuslah kepada siapa yang menyertai saudara. Dan Tuhan Yesus berjanji menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Tetap bersemangat, tetap sehat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau sedang menuntun kami dalam pengalaman-pengalaman hidup. Baik itu kelimpahan, baik itu lembah bayang-bayang maut. Tetapi Engkau mengajar kami supaya fokus kami bukan kepada berkat-berkat, bukan kepada masalah persoalan atau bayang-bayang maut. Tetapi fokus kami tetap kepada Engkau yang menyertai kami. Kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan kami. Engkau akan selalu membimbing kami kepada seluruh kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah kasih dan anugerah-Mu melimpah, menghiburkan, menguatkan yang sakit. Tuhan, mohon anugerah Tuhan, berikan kesembuhan, berikan semangat, damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan menikmati berkat-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atas kehidupan kami. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal, persekutuan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.